Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Herti Afrina Syanturi, SSI, MSI. Saya adalah salah satu dosen di program studi S1 Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran untuk melengkapi berkas sertifikasi dosen gelombang kedua tahun 2023. Adapun outline yang akan saya presentasikan adalah mata perkuliahan, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Untuk kontak perkuliahan, pada mata kuliah pendahuluan fisika J pada 1. Nama mata kuliah, pendahuluan fisika J pada 1, kode mata kuliah, FIS 3201, SKS 2, semester 5, dosen penanggung jawab, Prof. Dr. Timbangan Sembiring, MSc, dan saya sendiri, Herti Afrina Syanturi, SSI MSI, yang bertanggung jawab di kelas A. Jadwal kuliah dijadwalkan pada hari Selasa, pukul 7.30 sampai pukul 10.00. Untuk kehadiran, diizinkan untuk mengikuti UAS, minimal kehadiran 80%. Mahasiswa yang telah hadir ke dalam kelas lebih dari 15 menit diizinkan masuk ke dalam kelas, namun presensi dianggap tidak hadir. Deskripsi mata kuliah, pendahuluan fisika J pada 1, merupakan mata kuliah yang membahas struktur kristal, difraksi sinar X, difraksi neutron, difraksi elektron, dan XRD, XRF, SEM, TEM, AFM, ikatan kristal, getaran kisi-kisi, model Einstein, model Debye, struktur pita dan sifat listrik bahan, semiconductors, isolators, and metals. The concept of effective mass, semikonduktor murni dan ketidakmurnian, donors and acceptors, Fermi level, EF, carrier concentration equations, donors and acceptors batch present, sambungan PN, diode sambungan PN, pengantaran listrik, efek Hall, diode pemancar cahaya, paramagnetisme, diamagnetisme, ferromagnetisme, superkonduktor, dielektrik, dan superkapasitor. Capaian pembelajaran mata kuliah, di mana capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 3 CPMK. Yang pertama CPMK 01, mahasiswa mampu menelaah hasil kajian materi dan mempresentasikannya. CPMK 02, mahasiswa mampu menganalisis dan menghasilkan makalah hasil kajian fisika padat dan mempresentasikannya. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menghasilkan karya proyek terkait dengan materi fisika padat dan dipresentasikan. Sistem pembelajaran, mata kuliah ini diampu oleh 4 orang dosen karena ada 2 kelas mengikuti mata kuliah kredit pendahuluan fisika J pada 1. Maka masing-masing kelas diampu oleh 2 orang dosen. Kelas A diampu oleh Prof. Timbangan Sembiring dan saya sendiri, Herti Afrina Syanturi. Jumlah pertemuan sebanyak 14 kali tatap muka yang dilaksanakan secara daring atau luring. Beban waktu pembelajaran adalah 2 SKS. Untuk UTS, ujian tengah semester dilaksanakan pada pertemuan ke-8. Sedangkan ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Materi pembelajaran dan sub CPMK. Pada pertemuan pertama, sub CPMK diharuskan mahasiswa mampu menganalisis materi struktur kristal bahan padat dan mempresentasikannya, di mana materi pembelajarannya adalah struktur kristal. Pertemuan kedua, mahasiswa menganalisis materi analisis struktur bahan padat di praksi sinar X dan mempresentasikannya, di mana materi pembelajaran di praksi sinar X. Pertemuan ketiga, mahasiswa menganalisis dan mempresentasikan materi ikatan kristal pada materi pembelajaran ikatan kristal. Pertemuan keempat, mahasiswa menganalisis vibrasi kisi dan mempresentasikannya pada materi pembelajaran vibrasi dan getaran kristal. Pertemuan kelima, mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan sifat termol zat padat pada kristal. Materi pembelajarannya adalah sifat termol zat padat pada kristal. Pertemuan keenam, sub CPMK, mahasiswa mampu menganalisis dan mempresentasikan model Einstein dan model Debye. Materi pembelajaran, model Einstein dan model Debye. Pertemuan 7, sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan teori elektron bebas pada logam. Materi pembelajaran adalah teori elektron bebas pada logam. Untuk pertemuan ke-8, dilaksanakan ujian tengah semester. Pertemuan 9, mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan perbedaan isolator, semikonduktor, dan logam pada teori pita energi pada materi pembelajaran isolator, semikonduktor, dan logam pada teori pita energi.
Pertemuan 10, subjek PMK, mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan kecepatan dan massa efektif elektron. Pada materi pembelajaran kecepatan dan massa efektif elektron. Pertemuan 11, subjek PMK, mahasiswa mampu menjelaskan penghantaran listrik efek Hall. Materi pembelajaran penghantaran listrik efek Hall. Pertemuan ke-12, subjek CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan potensial periodik dalam kristal. Materi pembelajaran potensial periodik dalam kristal. Pertemuan 13, subjek PMK, mahasiswa mampu menganalisis paramagnetisme, diamagnetisme, ferromagnetisme. Materi pembelajaran paramagnetisme, diamagnetisme, ferromagnetisme. Pertemuan ke-14, subjek PMK, mahasiswa mampu menjelaskan bahan dielektrik dan superkapasitor. Materi pembelajaran bahan dielektrik dan superkapasitor. Pada pertemuan ke-15, subjek PMK, mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan kristal semikonduktor. Materi pembelajaran kristal semikonduktor. Untuk pertemuan yang ke-16 adalah merupakan pertemuan terakhir, yaitu dilakukan ujian akhir semester atau UAS. Metode pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan ceramah, pemaparan materi oleh dosen menggunakan media proyektor, discovery learning. Mahasiswa sebelumnya diberikan topik materi untuk dipelajari sebagai bahan awal pembelajaran, kemudian dilakukan tanya jawab, mahasiswa diberikan pertanyaan soal dari materi yang sedang berjalan, kemudian cooperative learning, mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan tugas, kemudian menulis kesimpulan hasil diskusi sebagai tugas rutin atau tugas individu. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini adalah, indikator penilaiannya itu adalah dengan metode PBL, Project Based Learning atau CM, Case Method. Presentasi penilaiannya adalah 50%. Kemudian indikator penilaian yang kedua merupakan tugas yang nilainya 5%, kuis 5%, UTS 20%, dan UAS 20%, di mana total keseluruhan penilaian adalah 100%. Inilah cuplikan kegiatan pembelajaran via daring untuk mata kuliah pendahuluan fisika Japadat 1, sebanyak 2 SKS. Oke, selamat pagi semua adik-adik, apa kabar? Pagi, Bu. Oke, baik, terima kasih buat kehadirannya. Di pertemuan kita ini, kita akan masuk di pertemuan pertama, yaitu dalam pendahuluan fisika Japadat 1, di mana materi pertamanya adalah mengenai struktur kristal. Ya, struktur kristal. Menurut kamu itu struktur kristal itu siapa yang tahu tentang kristal dulu deh? Kristal. Izin, Bu. Ya, Ovin. Baik, terima kasih, Bu. Menurut saya, kristal merupakan zat yang memiliki susunan yang teratur, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Ovin. Ovin katakan kristal adalah zat yang memiliki susunan yang teratur, gitu ya, Ovin? Iya, Bu. Oke, baik, terima kasih. Ada yang pendapat yang lain? Atau ada yang mau mengatakan isi hatinya tentang kristal? Izin, Bu. Ya, Anastasia. Ya, Bu. Jadi kristal itu, Bu, adalah suatu padatan atau molekul atau ion, Bu. Oke, kristal itu adalah suatu padatan atau molekul atau ion. Oke, terima kasih Anastasia. Ada lagi tanggapan yang lain? Izin, Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Aditya ya? Iya, Bu. Oke, Aditya. Jadi menurut saya, Bu, kristal itu adalah suatu susunan dari suatu zat cair ataupun zat tertentu yang melalui proses pengistralan, Bu, atau proses pembekuan jadi terbentuk kristal. Gitu. Oke, baik, terima kasih ya. Semua pertanyaan jawabannya sudah baik ya. Jadi kristal itu dia berbentuk padatan, ya. Dari zat cair, tadi kata si Aditya dibekukan, jadi menjadi padat, ya. Jadi sebelumnya, jadi struktur kristal ini saya jelaskan dulu. Dia terdiri dari padatan, dia terdiri dari bahan padatan. Jadi sebelumnya, kenapa kita mempelajari ini fisika Japadat ini? Karena fisika Japadat itu mulai dikembangkan pada awal abad ke-20, ya. Sejak penemuan difraksi sinar X oleh kristal. Jadi, dengan penemuan difraksi sinar X itu ditemukanlah adanya kristal. Jadi, kristal itu terdiri dari
basis, dan kisi. Bisa kita lihat ini ya. Nah, ini dia fisika jak padat. Dia yang kita ambil adalah terdiri dari kristal dan amorf. Kita mau mengambil untuk ini. Maka kuliah ini, fisika jak padat ini kita membahas tentang kristal. Ya, jadi kristal, pengertian kristal itu adalah bahan padatan atau bahan padat yang bersifat homogen dan spesifik untuk setiap molekul atau zat yang tersusun atas bidang banyak atau polyeder dan deretan atom-atom yang letaknya beraturan dan berulang-ulang atau periodik. Itulah dinamakan kristal. Nah, lawan dari si kristal adalah amorf. Amorf ini adalah bahan padat yang tersusun oleh atom-atom yang letaknya tidak teratur, yang disebut bahan amorf atau bukan kristal. Jadi yang bukan kristal itu dikatakan si amorf, ya, yang teratur dia dan periodik susunan atom-atomnya itu dikatakan kristal. Dia dibatasi oleh bidang banyak, ya. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita hampir ya hampir 100% itu kita hidup kita ini dikelilingi oleh benda-benda padat, ya. Jadi bentuk kristal ini adalah bentuknya bidang 3 dimensi. Kemudian nanti kita akan membuat penggambaran dengan cara proyeksi ortogonalnya. Nah, untuk yang ini amorf, ini nanti kita bahas itu ya. Kalau amorf itu bentuknya yang tidak teratur, ya, berantakan susunannya. Nah, struktur kristal tadi terdiri dari basis dan kisi. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, titik-titik isi Bravais, kalau kalian pernah mendengar kata Bravais ya, dapat ditempati oleh atom atau sekumpulan atom yang disebut basis. Apa itu kisi? Apa itu basis? Kisi adalah sekumpulan titik-titik yang tersusun secara periodik dalam ruang. Sedangkan basis adalah atom atau sekumpulan atom. Jadi kalau misalkan kalau namanya basis itu sekumpulan atom. Contohnya ini H2O, atomnya ada berapa? Ini 1 basis, tapi atomnya ini 2 dan 1, 3 atom. Ini sebanyak 3 atom. Inilah sama dengan 1 basis. Kemudian contoh misalnya H2SO4, ya. Nah, ini berapa atomnya? Berapa? 7 ya, Bu? Benar, 7 atom. Jadi 7 atom itu 1 basis terdiri dari H2SO4 terdiri dari 7 atom. Ya. Jadi apabila atom atau sekumpulan atom menempati titik-titik isi maka membentuk struktur kristal. Nah, inilah contoh mendeteksi suatu kristal itu dalam penampakan ini pengujian menggunakan XRD. Nanti kamu apalagi yang fisika material ya, untuk fisika material bidangnya fisika material ini sangat akrab dengan ini nantinya pada saat penelitian ya, pada saat penelitian ya, sinar X ditaksi X sinar X. Nanti ini hasilnya. Nah, ini nanti bentuk kristalnya itu bagaimana dari ini indeks Miller namanya. Nanti kita belajar ini. Nih, bentuk dari hasil XRD-nya. Jadi, bagaimana kita tahu itu kristal itu susunannya bidangnya apa aja, bentuknya apa aja. Kalian pernah baca ya tentang kubik, phase center kubik, ya kan? Nah, bentuknya itu apa? Nah, itu dari sini dilihat. Dari hasil XRD-nya, pengujian XRD-nya. Oke, kita lihat lagi ya. Proses terbentuknya kristal. Bagaimana sih terbentuknya kristal itu? Nah, bahan kristal dibentuk dari larutan, lelehan, uap, atau gabungan dari ketiganya. Bila proses pertumbuhannya lambat, atom-atom atau partikel punya sejak padat dapat menata diri selama proses tersebut untuk menempati posisi yang sedemikian sehingga energi potensialnya minimum. Keadaan ini cenderung membentuk susunan yang teratur dan juga berulang pada arah 3 dimensi sehingga terbentuklah keteraturan susunan atom dalam jangkauan yang jauh. Inilah yang mencirikan badan kristal. Jadi kalau dia bentuknya proses pertumbuhannya lambat, itu semakin dia lambat penyusunannya dalam suatu larutan. Misalnya awal itu larutan, lelehan ya kan? Dia mau bentuk menjadi padatan, lambat prosesnya. Maka atom-atom itu juga akan semakin sempurna menempati dirinya teratur. Paham ya? Nah, jadi dia mempunyai energi potensial yang rendah karena dia ya santai aja, tapi dia bisa memberikan posisinya itu teratur dia secara berulang-ulang. Maka terbentuklah bisa sampai terbentuk dia menjadi 3 dimensi itu yang diharapkan. Ya.
Namun kalau misalnya dia prosesnya cepat nah dia akan, karena semakin cepat dia atom-atomnya itu bergerak dalam proses pembentukannya padatan itu, maka dia akan semakin tidak teratur kedudukan dari atom-atom itu. Sehingga inilah dikatakan dia akan cenderung membentuk sifat amorf, ya, susunannya menjadi tidak teratur. Oke ya. Nah, Ibu lanjut. Nah, inilah contoh gambar susunan atom kristal dengan susunan atom amorf. Bisa kita bedakan bagaimana keteraturan dari kristal dan amorf ini sendiri. Ya, lebih rapi di bagian pasti A ya daripada B. Karena kalau A itu proses pembentukannya lambat dia, santai. Sedangkan si B cepat, butuh proses energi yang tinggi. Oke. Contoh kristal. Kristal ini pun ada dibagi dua, misalnya kristal non-metal dan kristal metal. Kristal non-metal itu ada karbon, ada es, diamond atau berlian, NaCl, KCl, gula, dan sebagainya. Boleh kamu cari lagi. Kemudian kristal metal, itu contohnya tembaga, aluminium, tungsten, perak. Jadi kristal-kristal ini banyak ya. Sedangkan amorf, ini adalah silikon, amorphous, plastik, dan plexiglass. Oke, kemudian struktur kristal tadi yang pertama Ibu katakan itu terdiri dari kisi dan basis. Struktur kristal akan terjadi bila ditempatkan suatu basis pada setiap titik kisi, sehingga struktur kristal merupakan gabungan antara kisi dan basis. Bila dinyatakan dalam dua dimensi, ini gambarnya. Jadi ini adalah satu kisi ya, itu atau lattice. Kalau kalian pernah baca itu lattice kisi sama ya. Nah ini dia titik-titiknya. Jadi ini basisnya, atom-atomnya. Maka inilah kristalnya. Nah, jadi ini ada yang kamu temui di dalam kristal ini adalah atom, kisi, bidang, jarak antar bidang, arah bidang. Kemudian unit sel atau sel satuan, apa itu? Unit sel, unit terkecil dari struktur kristal. Pengulangan unit sel dengan suatu pola tertentu membentuk struktur kristal. Ada 4 jenis unit sel, yaitu primitif atau simple, body atau badan, face atau muka, site atau alas. Klasifikasi sistem kristal. Jadi klasifikasi sistem kristal ini terbagi dua, ya, yaitu sumbu kristal dan sudut kristal. Sumbu kristal itu apa? Garis yang dibuat melalui pusat kristal. Sedangkan sudut kristal, sudut yang dibentuk oleh dua buah sumbu utama kristal. Kemudian, apalagi penamaan kristal. Jadi kita lihat penamaan kristal ini dari simbol kristal dan letak bidang kristal. Simbol kristal itu biasanya kita gunakan dari indeks Miller, simbol Miller. Karena yang menemukan adalah si Miller. Kemudian letak bidang kristalnya itu pada apa? Nah ini kita temui nanti Kissy-Brave-Face ya, sistem kristal, 7 sistem kristal dan Kissy-Brave-Face-nya. Itu kamu sudah baca itu ya. Nah, jadi bisa dilihat dari sini itulah dia sistem kristal itu, klasifikasi sistem kristal itu. Dari sumbu kristal bagaimana? Sumbu kristal apa aja? Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Sama seperti kalkulus ya, pakai sumbu koordinat. Nah ini kalau 3 dimensi pakai sumbu 3 dimensi X, Y, Z. Kita lihat nanti. Nah ini dia sumbu kristal. Sumbu kristal, ini adalah dikatakan sumbu kristal. Ya, A, B, yang membentuk A membentuk sumbu horizontal. Nih, A, dia semakin ke atas semakin negatif. Semakin ke sini dia semakin positif karena dia menghadap kita. A adalah sumbu yang menghadap kita. Kemudian B, sumbu yang menghadap horizontal, yang menggambarkan dengan sisi garis horizontal B. Semakin ke kanan dia semakin positif, sama seperti garis bilangan ya. Membentuk sumbu koordinat itu semakin ke kanan semakin positif, semakin ke kiri semakin negatif. Kemudian sumbu C, sumbu yang menggambarkan vertikal. Semakin ke atas dia positif, semakin ke bawah dia negatif. Nah inilah. Nampak kamu nggak ya? Oke. Ini Brave-Face lattice-nya, kisinya ada triklinik, monoklinik, orthorhombic, tetragonal, trigonal, kubik, heksagonal. Ya, ini dia parameternya. A1 tidak sama dengan A2, ini harus diingat ya. Triklinik bagaimana A1 tidak sama dengan A2, tidak sama dengan A3. Seperti ini gambarnya. Nanti boleh kita lihat nanti bagaimana cara menggambarnya ini. Kita lihat dulu kisi Brave-Face kubik. Kisi Brave-Face kubik memiliki 3 bentuk kisi, yaitu simple kubik atau SC. Ya, simple kubik. Nah, simple kubik itu gambarnya seperti ini ya. Kita membentuk kubus ya, karena dia yang membentuk 3 dimensi. Kenapa kita membentuk kubus? Karena dianggap sisi-sisinya sama, ya. Sisinya sama.
Jadi ini dia A1, A2, A3. Bisa ini dikatakan X, bisa dikatakan Y, bisa dikatakan Z. Nah ini maksudnya A1 ini adalah ini dari sini ya. Yang ini A1 boleh kamu lihat sini, A2 dan A3. Volume sel satuannya sama dengan A pangkat 3. Ya. Volumenya, volume kubus kan sisi pangkat sisi kali sisi atau sisi pangkat 3, ya kan? Maka sama itu dengan A pangkat 3. Titik isi per selnya itu berapa? 8 kali 1/8. Ini setiap dalam simpel kubik ini artinya apa? Atom-atomnya terletak pada sudut-sudutnya, sudut kubusnya ini. Ada berapa sudut kubus? Ada 8, ya, 8. Jadi ada titik isinya itu terletak pada 8 titik sudut. 8 lah kita buat. Saya coba tulis ya, saya coba ini kan dulu ya, bentar ya. Saya pasang ini saya. Pen tab saya. Oke, kita bikin. Nah, ini ya. Dalam atom-atom ini boleh kalian menggambarkan dulu dalam pikiran kalian. Atom-atom yang bulat ini dia berbentuk bola ya, bukan bulat juga bola ya, seperti ini ya bola. Nah, ini dia kan yang masuk ke dalam itu nggak semuanya ini di setiap sudutnya ini. Ya, anggap ini semua ini seperdelapannya ini nggak masuk dia. Nggak masuk dia semuanya. Jadi ini dalam menghitung atom-atomnya itu, jadi dia 1/8 dikali 1/8, ya, itu sama dengan 1. Jadi dianggap bola-bola, nah ini kan boleh kalian lihat di sini ya. Nah ini kan keluar dia kebanyakan di luar dia. Jadi ini dia 1/8-nya kali 8 atom, ya, 8 atom yang berada di titik sudutnya. Itu sama dengan 1. Inilah jumlah isi per selnya. Kemudian jarak tetangga terdekat dikatakan si A. Jumlah tetangga terdekat 6. 6 itu adalah sisi-sisinya ada 6. 1, 2, 3, 4, atas, bawah, 5, 6. Ya. Ini contoh dari simpel kubiknya adalah cesium klorida, CuCN, zinkum, CsBr, RiAg. Untuk body center kubik, volume sel satuannya adalah A pangkat 3/2. Seperti ini dia, body center kubiknya. Jadi setiap namanya body center kubik, dia satu atom dia di senternya itu, di badannya itu ini masuk dia 1 kan. Makanya dia ditambah 1 untuk titik isi per selnya. Ini 1. 8 titiknya. Nih, kali 1/8 yang ini, atom-atom di setiap sudut ini. Itu jumlah titik isi per selnya, jumlah atomnya. Sedangkan untuk phase center kubik FCC itu ada ini, setiap namanya phase center kubik artinya setiap muka itu ada atom-atomnya. Ini ya, setiap mukanya itu ada atom-atomnya. Ini mukanya kan ada sisi kubus itu kan ada berapa? 1, 2, depan belakang 2, kiri kanan 4, atas bawah 6. Nah, dia 6. Jadi 6 per 2. Kenapa per 2? 6/2 karena setiap sudutnya ini, setiap atomnya ini, dia yang masuk ke dalam atomnya adalah 2. Ya, 8 kali 1/8 itu yang tadi, yang setiap sudutnya, karena dihitung dari ini setiap sudut atom dan jumlah atom yang ada di badan kubiknya itu sendiri. Sehingga sama dengan 4. Contohnya, Cu, Ag, Au, Al, Pb, Ni, Fe, Nb. Cu, cuprum, argon, aurum, aluminium. Pb apa Pb? Plumbum, nikel, besi ya, barium. Nah, itu dia. Nah, kita mau melihat nama bidangnya itu dengan indeks Miller, ya. Karena siapa itu indeks Miller? Indeks Miller itu penemu dari yang menemukan adalah si W.H. Miller tahun 1839, di mana sebuah notasi yang digunakan untuk menjelaskan posisi bidang dan arah pada suatu kristal. Digunakan kombinasi angka yang diturunkan dari penyederhanaan dari panjang sumbu kristalnya. Kemudian digunakan 3 buah integer yaitu H, K, L untuk menyebut bidangnya dan ditulis dalam tanda kurung. Jika nilainya negatif, diletakkan tanda garis atau bar di atasnya. Jika nilainya pecahan, dikalikan bilangan untuk menghasilkan bilangan bulat. Contoh, 1/3, 2/3, 1. Nah, ini jangan seperti ini hasil Millernya, bukan. Tapi dikali dengan bilangan bulatnya. Misalnya, jadi 1, 2, dan 3. Misalnya ini dikali berapa penyebutnya?
Ini penyebutnya kan dikali 3. Maka kita sederhanakanlah dia menjadi kali 3 semua. 1/3 kali 3 1, 2/3 kali 3 2, 1/1 kali 3 3. Kemudian disederhanakan menjadi nilai terkecil. Contoh, kalau misalnya ada hasil dari indeks Miller itu 369, itu kita sederhanakan sama-sama dibagi berapa harusnya semua ini supaya kecil. Menjadi 1, 2, dan 3. Nah, untuk menentukan indeks Miller dari suatu bidang, kita harus menentukan sumbu acuan, ya. Kemudian menentukan titik perpotongan, kemudian bagi nilai 1 dengan titik perpotongan, kemudian tentukan hasilnya dan tulis indeks Millernya sesuai kaidah penulisan yang tadi Ibu jelaskan. Nah, contoh penentuan indeks Miller, ya. Boleh kita lihat di sini penentuan indeks Miller untuk bidang atas memotong tegak lurus sumbu C. Nah, jadi di sini tadi kan ada 3 sumbu ya, ini 3 dimensi. A, ini A, kalau penulisan negatif tulis di atasnya, ya. Ada bar di atasnya, garis di atasnya, ya. A minus, B minus ke kiri, C ke atas positif, C ke bawah negatif. Nah, kalau ini bidangnya seperti ini, bagaimana kita melihatnya? Kita lihat sumbu unit perpotongan. Kita lihat tadi kan, tentukan titik perpotongannya, tentukan sumbu acuannya. Pertama, sumbu acuannya ini kita lihat di pusat. Kita ambil di pusat nih. Inilah kita bikin sumbu acuannya, bikin garis putus-putus semua. Kemudian tentukan titik perpotongannya. Nah, titik perpotongannya titik A, titik B, titik C. Kita lihat titik A atau sumbu A, ya. Sumbu A dia dikatakan tidak terhingga. Kita mau melihat bidang ini, pandang ke bidang yang diarsir ini aja. Dipandang bidang diarsir ini aja ya. Nah, apakah dia menyentuh bidang A? Mana bidang A? Ini bidang A, ini. Ya kan, nampak ya? Ini bidang A yang miring ini. Apakah dia menyentuh bidang A? Tidak. Dia di atasnya bidang A kan. Maka dia tidak terhingga. Kalau dia tidak menyentuh bidang A, setelah kita tentukan titik potongannya, dia tidak menyentuh si A. Dia di atas si A, maka ini tak terhingga. Kita lihat si B. Apakah dia menyentuh B, garis horizontal B? Tidak juga kan? Dia di atas garis B, maka bikin tak terhingga. Sedangkan ini, apakah dia menyentuh C? Nah, ini dia menyentuh C. Ada dia menyentuh C kan? Nah, karena dia ada menyentuh C, berarti dia nilainya 1. Karena kita anggap nilai satuan itu, setiap satuan itu adalah 1. Maka perpotongannya di unit C itu adalah 1. Resiproknya, jadi katakan, hasilnya, kita lihat dulu sebelum kita melihat hasil indeks Millernya, kita resiprokkan atau inverskan. Resiprok atau invers itu apa? Kebalikan dari unit perpotongannya, diseperkan. Ini unit perpotongannya kan tak terhingga 1. Maka resiproknya seper tak hingga, kemudian B-nya seper tak hingga juga, dan C-nya 1/1. 1/1. Sehingga indeks Millernya, kalau seper tak hingga itu mendekati 0. Ya, maka kita buat atau sama dengan 0. Sedangkan yang 1/1, 1. Ini sama A dengan B, 0. Sehingga indeks Miller, nilai indeks Miller pada bidang seperti ini, kalau kita menemukan seperti ini, ya, berarti nilainya adalah 001 KKR. Artinya dia hanya menyentuh si bidang C atau bidang Z, bisa ya. Boleh X, Y, Z. Tadi sudah Ibu sebutkan A boleh X, B boleh Y, C boleh Z. Banyak referensi juga mengatakan seperti itu, boleh A, B, C boleh. Yang penting kamu tahu cara menentukan ini dulu, sumbu acuannya ini bagaimana. Oke ya. Nah, kita lihat. Dari sini pun boleh kamu buat sumbu acuannya. Dari sini, kamu buat garis di sini pun boleh. Tapi tetap juga dia menyentuh si C kan, ini C-nya. Boleh kamu buat ini, boleh tegak lurus gini pun boleh. Boleh seperti ini pun boleh, mendekati ini pun boleh nih. Seperti ini gambarannya, kamu garis tebalkan atau bikin warna boleh. Nah, ini ada tugas kamu. Kamu coba menentukan indeks Miller dari bidang yang diarsir pada gambar berikut. Ya, ini seperti ini. Kamu tentukan dulu sumbunya bagaimana, sumbu X, Y, Z atau A, B, C atau A1, A2, A3 boleh ya. Yang mana boleh pun dari sini kamu ambil cerminannya boleh, sumbunya, titik potong sumbunya boleh. Ya. Nanti kita kumpul ini minggu depan dan nanti untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan membahas tentang tugas kita ini. Oke, sampai karena sudah selesai dalam slide ini, jadi itulah yang kita bahas di dalam materi pertama mengenai struktur kristal.